Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami buat dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kelompok kami terdiri dari Besyeda dengan NIM 2014-02033, saya sendiri Yefta dengan NIM 2014-02075, lalu ada Muhammad Fadil 2014-02078, dan Muhammad Farel 2014-02132. Kami akan mempresentasikan program kami, yaitu program kasir kantin Pancen OY, di mana dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan latar belakang, tampilan awal program kami, fitur program, dan juga mendemokan program kami. Kita mulai dari latar belakang. Pendahuluannya adalah program kasir kantin Pancen OY ini kami buat, yang merupakan program yang dirancang untuk mempermudah administrator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam program ini bukan hanya untuk transaksi penjualan, namun administrator dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus dari setiap produk yang sudah ada. Selanjutnya kami akan memperlihatkan tampilan awal kami dan akan dilanjutkan oleh teman kami, Besyeda. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Ifta atas kesempatannya. Dalam program kami ada tampilan awal yang pertama sebelum login. Dalam sebelum login ini, seorang administrator harus masukkan username dan juga passwordnya agar dapat melanjutkan kepada program selanjutnya. Yang kedua, setelah login. Jika administrator berhasil login, maka akan ada tampil tulisan Anda masuk sebagai administrator kantin Pancen OY. Di sini terdapat main menu yang terdiri dari dua pilihan, yaitu kasir dan logout. Yang ketiga, fitur program. Fitur-fitur program dalam program kami ini, yang pertama username salah. Untuk username salah sendiri, jika admin memasukkan username yang salah, namun password yang dimasukkannya benar, maka akan ada muncul tulisan username Anda salah. Dan yang kedua, password salah. Maksud dari fitur password salah yaitu apabila admin memasukkan username yang benar, namun passwordnya salah, maka akan muncul tulisan password salah. Yang ketiga, 3 kali salah otomatis logout. Maksudnya di fitur ini, jika seseorang admin sudah melakukan 3 kali login namun tidak berhasil, maka secara otomatis akan keluar dari program. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, Anda sudah melebihi batas login, tidak bisa login kembali. Dan yang keempat itu berhasil login. Untuk berhasil login sendiri, kita akan masuk ke dalam main menu, dan dalam menu ini terdapat juga kasir dan logout. Untuk melanjutkan kepada program, disuruh untuk menjemput pilihan nomor 1. Sedangkan untuk logout, kita akan kembali dari program tersebut. Yaitu ada fitur main menu. Untuk fitur main menu sendiri, akan saya serahkan kepada Farel untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada saudari Besyeda yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan fitur dari main menu. Ya, dari main menu itu sendiri kita mempunyai dua pilihan, yaitu yang pertama ada kasir dan yang kedua logout. Nah, jika kita menginput angka 1, dia akan menampilkan tampilan kasir seperti berikut. Nah, di situ terdapat tulisan selamat datang di program kantin. Nah, di program kantin ini kita disajikan dengan 6 pilihan. Yang pertama beli, yang kedua tambahkan menu, 3 edit menu, 4 hapus menu, 5 cari data, 6 exit. Nah, jika kita menginput angka 1 pada option beli, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ID pembeli sudah tercantum dan di situ angka random yang akan masuk. Nah, terus di situ user akan dituntut untuk atau diminta untuk menuliskan nama dari user tersebut. Selanjutnya, ketika kita mengetikkan option 2, yaitu ada tambah menu. Nah, di tambah menu makanan, kita akan ditampilkan berbagai menu makanan dari ID makanan, nama makanan, hingga harganya. Di sini kita user akan diminta untuk memasukkan nama makanan beserta ID-nya. Selanjutnya ada edit menu.
Nah, di edit menu ini kita sebagai user diminta untuk memasukkan ID menu yang akan diubah. Di sini fungsinya untuk mengubah makanan yang telah kita pilih tadi. Nanti akan ada demonya. Selanjutnya, kita ada option hapus, yaitu ada di pilihan keempat di halaman pertama tadi. Nah, di sini kita akan bisa menghapus makanan yang sudah kita pilih tadi. Di sini user dituntut untuk memasukkan ID menu yang akan dihapus. Nah, nanti ketika kita masukkan ID-nya, itu akan muncul nama dari makanan beserta harganya. Selanjutnya ada cari data. Nah, di sini kita sebagai user dituntut untuk memasukkan nama pembeli seperti Obed. Nah, Obed di situ sudah memesan dengan nomor ID pemesanan di angka 7, dia memesan pisang bakar dengan jumlah 2 dan dengan harga 30.000. Dan yang terakhir ada fitur exit atau logout. Di sini ketika kita tadi sudah menekan angka 1 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan sekarang kita dijajarkan dengan menu logout. Nah, ketika kita input angka 2, maka kita akan keluar dari aplikasi kasir tersebut. Terima kasih, menurut saya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Fadil Ramadan dan Yefta. Terima kasih, Saudara Farel. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code. Kami menggunakan library yang tertera di layar untuk mendukung kami menjalankan program ini dengan lancar. Kemudian, di menu classmain, di classmain ini kami mendeklarasikan variabel integer line yang berfungsi untuk mengambil jumlah baris data. Setelah itu, pada publik, kami membuat fungsi void file data yang berfungsi untuk membuat data makanan.csv dan data pembeli.csv atau database. Di sini kita akan membuka data makanan tersebut. Apabila data tersebut tidak ditemukan, maka akan dibentuk data makanan yang baru. Kemudian di menu void menu utama berfungsi untuk menampilkan menu utama pada program. Kemudian di void menu makanan berfungsi untuk menampilkan menu makanan yang kami input di dalam makanan.csv. Kemudian void daftar pembelian. Kami gunakan untuk menampilkan daftar pembelian yang diambil dari data pembeli. Seperti data-data dari pembeli yang sudah dimasukkan akan ditampilkan di fungsi ini. Kemudian void jumlah data pembeli dan void jumlah data makanan yang berfungsi untuk menghitung beberapa jumlah data yang terdapat pada database. Kemudian di data kelas autentikasi, di kelas autentikasi ini berfungsi untuk menu login pada program yang dimana kami mendeklarasikan cari username dan password di private, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Lalu publik, di mana kami pertama kali menggunakan void login. Void login ini berfungsi di mana user akan memasukkan username dan password. Dan apabila sesuai, maka user akan dimasukkan ke dalam program. Tetapi apabila tidak sesuai, maka akan diulang untuk mengambil username dan password. Dan apabila terjadi kesalahan sebanyak 3 kali, maka user akan dikeluarkan dari program dan harus menjalankan program kembali. Dan terakhir, di menu void greeting dan void pembuka, kami gunakan untuk menampilkan pemberitahuan bahwa user sudah memasuki program dan akan memasukkan inputan di void inputan untuk memilih menu apa yang dia pilih. Apabila masuk ke program kasir,
atau keluar dari program. Selanjutnya akan saya berikan kepada Saudara Yefta. Saya akan menjelaskan kelas makanan, di mana di program ini kami juga mendeklarasikan kelas makanan, di mana ini kami mengambil turunan dari public main. Di sini kami mendeklarasikan sejumlah variabel yang kami masukkan ke dalam private sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang fungsi. Lalu setelahnya di public, kami memiliki beberapa kelas. Awalnya adalah template kelas T, di mana ini berfungsi untuk mengambil harga yang berasal dari data makanan.csv dalam tipe data sebagai integer. Lalu kita masuk ke dalam fungsinya. Salah satu fungsinya kami gunakan itu void beli, di mana void beli ini digunakan untuk bagaimana user dapat membeli makanan. Pada awalnya kami akan menampilkan menu makanan, dan kami juga akan mengambil jumlah data pembeli, sehingga secara otomatis ID pembeli itu sudah tertera. Sehingga ini kami harapkan dapat menghindari adanya double dari data tersebut. Lalu setelahnya, program akan meminta kepada user untuk memasukkan nama pembeli, lalu memilih ID mana yang mau dibeli. Ketika makanan tersebut sudah dipilih ID-nya, maka secara otomatis akan dikeluarkan nama makanan tersebut, lalu juga akan dikeluarkan harganya yang bertipe data integer, dan user akan diminta untuk memasukkan jumlah pemesanan. Dan jumlah tersebut akan dikali dengan harga, sehingga kita mendapatkan total harga, dan total harganya akan ditampilkan. Setelah itu, program akan menanyakan apakah kita ingin memasukkan data tersebut atau tidak. Apabila kita menekan Y, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam data makanan.csv. Apabila kita menekan N, maka kita akan keluar dari fungsi tersebut karena data pemesanan dibatalkan. Selanjutnya adalah void tambah menu. Void tambah menu ini kami gunakan untuk fitur menambahkan menu pada program ini. Mulanya kami juga menampilkan menu makanan, lalu kami mengambil jumlah data makanan, sehingga secara otomatis ID makanan tersebut sudah tertambahkan. Ini juga kami harapkan untuk menghindari kesalahan atau double input dalam suatu data. Lalu setelahnya, program akan menyuruh user untuk memasukkan nama makanan yang ingin ditambah, beserta juga harganya. Selanjutnya akan terjadi validasi, di mana program akan bertanya kepada kita apakah ingin memasukkan data tersebut atau tidak. Apabila kita menekan Y, maka data akan ditambahkan ke data makanan.csv, tetapi bila kita menekan N, maka penambahan menu akan dibatalkan, tidak jadi dimasukkan ke database, dan keluar dari fungsi tersebut dan kembali ke menu awal. Selanjutnya ada void edit. Fungsi ini kami gunakan untuk mengedit daftar menu yang sudah ada. Pada awalnya juga kami menampilkan daftar menu makanan yang sudah tertera di database. Lalu selanjutnya, program akan meminta user untuk memasukkan ID yang mana yang mau diubah. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan nama yang baru, beserta juga harga yang baru. Nah, ketika itu sudah kita masukkan, maka kita akan muncul juga validasi. Apabila kita ingin memasukkan data tersebut, kita dapat menekan Y, sehingga data akan dimasukkan ke dalam data makanan.csv, diperbaharui, data makanan new.csv, dan akan di-rename menjadi data makanan.csv. Tetapi apabila tidak, maka penambahan menu akan dibatalkan, dan kita kembali ke menu awal. Selanjutnya adalah void hapus. Void hapus ini adalah fungsi yang kami gunakan untuk menghapus data makanan. Awalnya kami juga menampilkan menu makanan yang sudah tersedia di database. Selanjutnya kami akan memasukkan ID menu yang akan dihapus. ID tersebut akan dicari, dan apabila ditemukan, maka secara otomatis ID yang dipilih akan menghapus satu baris lain tersebut, sehingga data makanan dengan ID tersebut sudah terhapus secara otomatis. Lalu, void cari. Void cari ini berfungsi untuk kita sebagai user mencari data pelanggan, yaitu nomor pembelian mereka, nama makanan apa saja yang dibeli, jumlahnya, dan juga harganya. Di sini kita akan diminta oleh program untuk memasukkan nama pembeli. Setelah kita memasukkan nama pembeli, maka akan muncul tampilan berupa apa saja yang sudah mereka beli. Baik itu jumlahnya, nama makanannya, harganya, dan nomor pembeliannya. Di sini kita akan disajikan lagi dengan validasi apakah kita ingin mencari data kembali. Ketika kita menekan Y, maka kita akan dapat mencari kembali nama tersebut atau nama yang lain. Tetapi apabila kita menekan N, maka kita akan keluar dari fungsi tersebut dan masuk lagi ke
menu awal. Berikut kami juga akan menjelaskan tentang integer main yang kami pakai. Di sini kita mendeklarasikan ketiga kelas yang kita miliki, yaitu autentikasi, main, dan makanan. Lalu di awal kita mengambil fungsi dari kelas autentikasi, yaitu login dan greeting, sebagai penanda bahwa user telah berhasil memasuki program. Lalu setelah itu ada inputan untuk memilih menu mana yang ingin dijalankan atau fungsi mana yang akan dijalankan. Setelah itu kita mendeklarasikan data di sini, lalu kita akan memasukkan pilihan. Apabila kita memilih satu, maka kita akan ditampilkan fungsi beli yang berada di kelas makanan, 2 untuk fungsi tambah menu di kelas makanan, 3 untuk fungsi edit di kelas makanan, 4 untuk fungsi hapus di kelas makanan, 5 untuk fungsi cari di kelas makanan, dan yang keenam adalah untuk keluar dari aplikasi tersebut. Lalu apabila kita memasukkan input yang salah, maka kita akan dikembalikan untuk meminta atau memasukkan input kembali. Sekian penjelasan kami mengenai codingan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang atau mendemokan tentang program kami. Baiklah, sekarang kami akan mendemokan program kami. Sama seperti yang dijelaskan oleh teman kami pada awal tadi, kita akan disuruh untuk menginput username dan juga password. Apabila salah satu dari ini salah, maka yang tampil adalah password salah ataupun username salah. Sekarang kita akan memasukkan username dengan username yang benar dan juga password yang benar. Setelah ini akan ada pemberitahuan bahwa kita sudah masuk sebagai administrator. Nah, setelahnya adalah kita akan disuruh memilih masuk ke dalam program kasir ataupun logout. Sekarang kita akan menginput satu untuk masuk ke dalam program. Seperti yang teman kami telah jelaskan, kita melihat di sini bahwa kita disajikan dengan 6 fungsi, yaitu beli, tambah menu, edit menu, hapus menu, cari data, dan juga exit. Sekarang kami akan mendemokan fungsi yang pertama, yaitu beli. Kita menekan 1. Seperti yang kami jelaskan tadi, ID pembeli secara otomatis akan tertampilkan, sehingga dihindarkan ada ID yang double. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama pembeli. Kita akan memberikan contohnya adalah Fadil. Lalu masukkan ID menu yang dibeli. Kita akan memilih Misoto, yaitu dengan ID 4. Secara otomatis akan muncul namanya dan juga harganya. Sekarang kita disuruh untuk memasukkan jumlah pesanan. Kita akan masukkan jumlah pesanan yaitu 2. Dan terjadi tampilan total harga yaitu 20.000. Setelah ini kita akan ditanya apakah kita ingin masukkan data tersebut atau tidak. Kita dapat menekan Y untuk menyimpan dan N untuk tidak menyimpan data ini. Kita akan menekan Y. Maka terjadi pemberitahuan bahwa data pemesanan telah berhasil dimasukkan. Setelah itu kita akan memasukkan fungsi yang kedua, yaitu tambahkan menu. Di sini ID juga secara otomatis tertambah, yaitu di mana kita akan masukkan nama makanan yang ingin kita tambahkan. Contohnya adalah sate Padang. Lalu yang kedua kita akan memasukkan harganya, yaitu contohnya adalah 10.000. Setelah itu kita akan ditanyakan apakah kita ingin memasukkan data tersebut atau tidak. Apabila kita menekan Y, maka data akan dimasukkan dan diberitahukan bahwa penambahan menu telah berhasil. Selanjutnya kita akan mengedit menu. Kita masukkan pilihan ketiga. Kita melihat bahwa terjadi penambahan menu yang tadinya 7 menjadi 8 karena kita sudah memakai fitur yang kedua yaitu penambahan menu. Kita dapat melihat ID dengan nomor 8, nama makanan sate Padang dan harga yang kita inputkan tadi 10.000. Sekarang kita akan memasukkan ID menu yang akan diubah yaitu nomor 8. Setelah itu kita akan memasukkan nama menu yang baru. Kita akan mengganti sate Padang menjadi lontong sayur. Kita akan memasukkannya. Setelah itu kita akan memasukkan harga yang baru, kita beri contoh 8.000. Setelah itu akan terjadi validasi yaitu apakah Anda yakin ingin memasukkan data tersebut atau tidak. Sama seperti kasus yang sebelumnya, kita akan menekan Y untuk menyimpan data. Data menu telah berhasil diubah. Setelah itu kita akan membuat atau mendemokan fungsi hapus menu. Kita dengan cara menekan 4. Setelah itu kita melihat bahwa ID 8 yang tadinya sate Padang telah berubah menjadi lontong sayur dan harganya yang 10.000 berubah menjadi 8.000.
Sekarang kita akan mendemonstrasikan untuk menghapus menu, kita akan menghapus menu nomor 8, yaitu lontong sayur yang telah kita tambahkan tadi dengan cara menekan angka 8 sesuai ID-nya. Setelah itu, maka data telah berhasil dihapus. Maka apabila kita melihat daftar menu yang ada, kita tidak lagi melihat ID 8 yang dengan nama makanan lontong sayur dan harga 8.000, karena itu sudah dihapus. Di sini kita akan memasukkan inputan asal karena kita tidak akan memasukkannya ke dalam database. Data pemesanan dibatalkan dikarenakan kita menekan N. Selanjutnya adalah kita akan membuat fitur cari data. Fitur cari data kita menekan 5. Di sini kita melihat bahwa daftar pemesanan yang sudah kita beli. Di sini terdapat nama pembeli, menu, jumlah, dan harga yang mereka beli. Kita akan mencari data tersebut. Contohnya kita memasukkan inputan dengan nama Yefta. Maka akan ditampilkan apa saja yang sudah dibeli, jumlahnya beserta harganya. Lalu kita akan ditanya apakah ingin mencari data kembali atau tidak. Apabila kita menekan Y, maka kita dapat memasukkan kembali inputan. Kita akan mencari lagi dengan nama pembeli Fadil. Maka akan tertampilkan bahwa Fadil telah membeli 2 makanan, yaitu pisang bakar dan mie soto beserta jumlah dan harganya. Kita akan ditanya juga apakah ingin mencari data lagi atau tidak. Sekarang kita akan menekan N, karena kita sudah selesai dengan fitur ini. Dan kita akan kembali ke menu awal tadi. Dan terakhir adalah exit, di mana apabila kita memasukkan 6, kita akan dibawa kembali keluar, dan kita akan ditanyakan kembali apakah ingin masuk kembali ke program kasir ataupun logout. Kita akan memilih pilihan kedua, yaitu logout untuk keluar dari program. Baiklah, sekian dari demonstrasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dhani selaku dosen dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, beserta Bang Jason sebagaimana aslab kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam hal menjelaskan program dan mendemokan program. Kami mengetahui bahwa program kami masih jauh dari kata sempurna, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.